Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan berwawancara dengan salah seorang pakar dari di bidang psikologi. Jadi ini adalah Bapak Arif Budi Setiawan, Magister Psikolog. Mohon silakan perkenalan dulu, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Budi Setiawan, psikolog klinis. Sekarang bekerja di mana? Saya di RSJ Surakarta. Ya. Ini saya mau bertanya, Pak, tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya, apa saja kriteria anak itu bisa dikatakan masuk anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus itu kita perlu tahu terlebih dahulu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada umumnya, pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada kriteria-kriteria khususnya. Ketika dia mengalami suatu hambatan, kemudian sudah diberikan suatu stimulus, akan tetapi masih ada hambatan yang berarti, itu dinamakan anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan ini ada banyak hal, ada berbagai macam dan berbagai ciri-ciri dan jenisnya. Jadi kita perlu tahu pertumbuhan atau perkembangan. Pertumbuhan itu istilahnya adalah perkembangan secara fisik. Jadi ada perkembangan fisik, ada secara motorik, secara indrawi dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan secara psikologis. Jadi ada tugas perkembangan yang harus dilewati oleh seorang anak. Kemudian anak itu harus melampaui hal itu. Makanya perlu suatu stimulus agar anak itu berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya gitu. Oh iya. Kemudian salah satu perbedaan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya itu berarti salah satunya adalah lambat dalam penerimaan respon. Ya. Dalam dunia pendidikan di Indonesia itu kan seperti di sekolah itu tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di instansi itu, terutama instansi negeri. Di Indonesia antara ABK dan bukan ABK ini kadang dijadikan satu tempat atau di satu sekolah. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau misalkan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan tadi ada suatu anak yang mengalami suatu hambatan, misalkan dalam hal tadi keterlambatan respon atau ada hambatan di situ yang mengalami suatu hambatan, misalkan dalam hal tadi keterlambatan respon atau ada hambatan di situ gitu. Kemudian ketika itu di dalam satu sekolah itu harapannya adalah agar anak tersebut itu bisa mengembangkan apa yang dia miliki. Jadi kita tidak sebaiknya tidak terfokus pada kekurangannya, karena masing-masing anak itu dianggap bahwa dia itu memiliki kelebihan tersendiri. Meskipun dia punya kekurangan, pasti ada kelebihan yang bisa dia kembangkan gitu. Sedangkan kekurangannya itu adalah hal yang bisa membuat dia mengalami kepercayaan diri yang kurang. Jadi dia belum tentu mau untuk mengembangkan potensi atau kelebihan yang dia miliki. Oleh karena itu kita perlu suatu lingkungan bahwa anak-anak yang berkebutuhan ini mendapatkan tempat di masyarakat untuk berkembang gitu. Jadi kita sebaiknya tidak berfokus pada kekurangannya, karena masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ketika bisa diterima, harapannya adalah dia bisa mengembangkan potensinya, dia mau mengembangkan potensinya, kemudian dia bisa mencapai harapannya sendiri dan dapat diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian itu apakah tidak ada kendala? Maksudnya apa mungkin kendala, apa saja kendala baik secara psikologis maupun secara yang lain berada dalam satu lingkungan pendidikan dengan bukan ABK? Kendalanya tentu akan harus ada banyak. Istilahnya tuh lingkungannya itu harus kondusif, harus diciptakan, harus mendukung, harus ada dukungan dari lingkungan, harus ada dukungan. Kemungkinan juga akan ada lebih banyak biaya karena harus melibatkan beberapa multidisipliner profesional seperti itu. Jadi
ini langkah yang bagus, akan tapi juga perlu suatu upaya yang lebih besar juga gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya, berarti lebih intensif gitu ya. Ya, lebih Nah, banyak. apakah nanti di sekolah itu perlu misalkan ada seorang psikolog atau orang yang yang bergerak di bidang itu untuk membantu di dunia pendidikan harusnya? Ya, kembali lagi ke kelebihan dan kekurangan seorang anak. Ini kelebihan dan kekurangan ini bisa dilihat melalui potensi-potensi pertumbuhan dan perkembangan. Ketika ada hambatan yang berarti juga perlu profesional lain, misalkan psikolog atau mungkin dokter-dokter untuk pertumbuhan dan perkembangan itu tadi yang mengalami hambatannya itu di mana, ataukah benar atau karena kurang stimulus saja gitu. Jadi kita perlu tahu, dan ini itu perlu multidisipliner dan mungkin perlu biaya yang tidak sedikit gitu. Iya, terima kasih atas kerjasamanya Pak Arief Budi Setiawan. Iya. Demikian wawancara saya dengan seorang pakar dari bidang psikologi, Bapak Arief Budi Setiawan, Magister Psikolog yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.